الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita awali terlebih dahulu kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada fasal yang masih membahas tentang adab yang harus dimiliki oleh setiap santri atau mereka yang mempelajari Al-Quran. Halaman 24. Kalau di situ halaman berapa? Faslun wa yadkhulu ala syaikhihi kamilal khisali. Beda-beda ya kitabnya ya. Dibuka lanjutannya kemarin. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu ala syaikhihi, dan hendaknya seorang santri atau murid itu ketika memasuki majelis gurunya kamilal khisali, dalam keadaan yang sempurna. Usahakan setiap menghadiri majelis halaqah atau majelis ilmu bersama gurunya dalam sebaik-baik keadaan, kamilal khisali. Mutanadhifan, dalam keadaan bersih, baik itu bersih pakaiannya, bersih badannya, bersih tempatnya, usahakan bersih. Pakaian yang dikenakan tidak harus baru, tidak harus bagus, yang penting bersih. Ini bagian dari adab. Peci yang kalian pakai itu juga harus bersih. Beda, jangan disamakan peci yang habis dipakai di dapur dengan peci yang dipakai ke masjid. Baju yang tadi dipakai untuk bersih-bersih dengan baju yang dipakai untuk ta'lim harusnya beda. Usahakan setiap memasuki majelis guru, pakaian yang kita kenakan termasuk juga tubuh kita dalam keadaan bersih. Kuku-kukunya dibersihkan, rambutnya dibersihkan, sampai mutatahhiran, dalam keadaan suci. Usahakan dalam keadaan suci. Walaupun tidak wajib, tapi usahakan tetap dalam keadaan suci. Kalau yang wajib bersuci, yang jelas adalah salat. Orang salat harus dalam keadaan suci. Hanya saja ketika kita hendak belajar, apalagi membaca Al-Quran, mengikuti kajian, usahakan dalam keadaan suci. Mutatahhiran. Musta'milan lis-siwaki, biasakan menggunakan siwak, baik dengan kayu arak yang selalu dibawa oleh Riki, atau gosok gigi dulu. Jangan sampai gosok gigi di jamak takhir setiap pekan sekali, jangan. Usahakan setiap minimal sehari 2 kali atau 3 kali lah, setiap selesai makan gosok gigi, termasuk juga mau tidur gosok gigi. Bahkan kalau bisa menjelang salat. Sampai Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap akan melaksanakan salat. Kalau sekarang pakai masker aman, walaupun tidak gosok gigi berhari-hari aman. Begitu maskernya dilepas pingsan semua. Gosok gigi ya, usahakan gosok gigi. Farighul qalbi, ketika kita memasuki majelis guru, usahakan farighul qalbi, hatinya kosong, mengosongkan hati, minal umuri, dari segala urusan asyaghilati yang menyibukkan.
kalau mau ikut kajian, selesaikan dulu urusan pekerjaan kita. Jangan sampai mengikuti kajian dalam keadaan pikirannya tidak berada di majelis. Orangnya di majelis ilmu, pikirannya masih di pasar, pikirannya masih di dapur, pikirannya masih di kantor. Jangan, fokus. Maka kenapa yang piket tidak usah ikut kajian dulu, selesaikan tugasnya. Yang piket masak, selesaikan masaknya. Jangan sampai setiap kajian lihat jam, kok masih lama ini, nasinya gosong. Ya, harusnya selesaikan pekerjaannya. Kalau sudah selesai pekerjaannya baru mengikuti kajian. Wa alla yadkhula, dan hendaknya seorang santri tidak memasuki majelis ilmu, maksudnya bi ghairi istidzanin, tanpa seizin guru. Kecuali kalau tabligh akbar, nggak usah izin dulu, langsung ikut saja. Atau kajian di masjid yang terbuka, ikut aja langsung, tidak apa-apa. Tapi kalau majelis seperti daurah, liqa dan lain sebagainya, termasuk seperti ini, izin dulu. Keluar masuk, izin. Idza kana syaikhu fi makanin, apabila seorang guru berada di suatu tempat, yuhtaju fihi ila isti'dzani, yang memang dibutuhkan atau bahkan diharuskan untuk meminta izin, seorang santri yang akan mengikuti majelis gurunya seyogyanya meminta izin terlebih dahulu. Jadi jangan sampai tiba-tiba menghilang. Ini mana ini santrinya kok tiba-tiba kabur, atau tiba-tiba datang setelah sekian purnama nggak kelihatan, tiba-tiba nongol. Jangan. Ada konfirmasi. Misalnya mau izin karena sakit, izin ada keperluan di luar, izin karena pulang, harus dibiasakan izin. Jangan sampai keluar masuk, termasuk keluar masuk majelis tanpa sepengetahuan ustadznya. Wa ayyusallima 'alal hadirina, di antara adab yang penting yang harus diketahui, bahkan juga harus diamalkan oleh setiap santri, adalah mengucapkan salam 'alal hadirina, kepada para hadirin. Pas di tengah kajian, lalu tiba-tiba santri ini datang terlambat, jangan langsung masuk, kecuali terlebih dahulu mengucapkan salam. Idza dakhala, ketika dia masuk. Ketika masuk ke dalam majelis, biasakan ucapkan salam. Tidak harus dengan suara keras, yang penting mengucap salam sebelum masuk ke dalam halaqah atau majelis bersama dengan guru tersebut. Wa yakhussahu dunahum, dan mengkhususkan salam itu selain kepada hadirin juga kepada guru. Bisa jadi salamnya dua kali, setelah salam kepada hadirin, kemudian salam secara khusus ditujukan kepada guru. Bitahiyatin, dengan penghormatan atau dengan salam. Wa ayyusallima alaihi wa alaihim, dan juga mengucapkan salam kepada hadirin dan juga kepada guru secara khusus. Kapan? Idzan sarafa, termasuk ketika akan pergi atau meninggalkan majelis ilmu. Jadi tidak hanya ketika masuk, tidak hanya ketika datang mengucap salam, tapi juga ketika kita akan pergi, ketika kita akan meninggalkan majelis, ucapkan salam. Sampai ditata sedemikian rupa oleh Imam Az-Zarnuji terkait dengan adab seorang santri. Maka seharusnya ketika di majelis seperti ini, ketika guru belum berdiri atau meninggalkan majelis, santri tidak boleh meninggalkan majelis, apalagi sampai meninggalkan gurunya seorang diri. Wa idza ra'au ila tijaratin, sama seperti dulu para sahabat di awal-awal Islam itu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah. Di akhir surat Al-Jumu'ah disebutkan, mereka ketika ada beberapa kafilah yang membawa barang dagangan datang, mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hanya tersisa beberapa orang. Nah, adabnya tidak meninggalkan majelis sebelum gurunya meninggalkan majelis terlebih dahulu.
Termasuk juga misalnya ketika sudah selesai santri sebelum meninggalkan majelis, apabila gurunya masih di situ, ucapkan salam. Assalamualaikum, baik kepada hadirin maupun kepada guru secara khusus. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Falaysatil ula, bukanlah yang pertama, maksudnya salam yang pertama, bi ahaqqin minas saniyati, lebih layak atau lebih baik daripada salam yang kedua. Maksudnya salam baik yang pertama maupun yang kedua sama. Bukan salam yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua. Bukan salam ketika datang itu lebih dianjurkan daripada salam ketika pergi atau ketika pulang. Baik, maksudnya begini, baik salam ketika datang maupun salam ketika pergi itu sama, statusnya sama, hukumnya sama, keutamaannya sama. Jangankan di majelis, kita misalnya dari rumah seseorang, ketika masuk rumah salam enggak? Salam kan? Assalamualaikum. Ketika keluar rumah pamitan dengan tuan rumah, salam lagi enggak? Salam lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu. Apalagi di majelis, biasakan mengucap salam, karena salam itu adalah doa. Wala yatakhatta, dan jangan sekali-kali melangkahi riqaban nasi, pundak-pundak, atau menyeka, memisahkan. Riqab itu artinya apa? Ya, pundak ya. Jangan sampai kita memisahkan atau berjalan menyibak pundak-pundak orang yang sudah duduk. Datang telat ya di belakang. Jangan sampai datang telat, datang terlambat, tapi kemudian menyuruh orang minggir. Kalau di Mekah itu torik. Misi. Apalagi bawa sempretan, prit, minggir semua, minggir. Jangan. Bal yajlisu, akan tetapi hendaknya dia duduk haitsu yantahi bihil majlisu, ketika memang dia dapat tempat di majelis yang kosong tersebut. Illa ayyadzana lahu, kecuali apabila mengizinkan kepadanya asyaikhu, gurunya. Kecuali kalau gurunya mengizinkan. Misalnya nih, ada rozif datang telat, gurunya tahu ini rozif, ini santri yang harus ditempatkan di depan, karena kalau di belakang biasanya ngobrol sendiri-sendiri. Dipanggil oleh gurunya, taqaddam, maju ke depan, boleh. Tapi kalau tidak disuruh, tidak diperintahkan gurunya maju ke depan, ya udah di belakang saja, sesuai dengan tempat di mana kita berada dan tidak ditempati oleh orang lain, duduk di situ. Ini soal adab ya. Idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fangshuzu. Kalau memang kita tidak ada tempat kecuali ya di situ, ya di situ. Kalau kita misalnya diperintahkan untuk geser minggir, ya minggir. Ada kelapangan dalam bermajelis. Illa ayyadzana lahu syaikhu fit taqaddumi, kecuali disuruh maju oleh gurunya. Au ya'lam min halihim, atau memang ia mengetahui keadaan mereka, gurunya tersebut mengetahui keadaan mereka. Itsara dzalika, sebagai bentuk itsar atau memprioritaskan yang demikian itu. Ya, ada kemaslahatan maksudnya ketika dia maju ke depan, biar suaranya jelas, biar dia tidak ngantuk, biar dia bisa lebih konsentrasi, lebih dekat dengan ustadznya dan seterusnya. Wala yuqimu ahadan, dan jangan sekali-kali menyuruh seseorang berdiri. Sudah PW, sudah enak duduk bersandar, minggir, ini tempat saya. Jangan. Siapa yang telat di belakang. Jangan sampai sok-sokan, ini datang telat pengen masuk ke depan. Wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi, memindahkan atau menyuruh orang bergeser, menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Fa in atharahu ghairuhu lam yuqbal, meskipun seandainya dia
diberikan kesempatan untuk duduk di situ, sebaiknya tidak diterima. Ya, kita tahulah dia sudah mungkin menempati tempat itu dari tadi, sebaiknya biar orang yang sudah duduk tetap duduk di tempat duduknya. Iqtidaan bi Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana hal ini kita mengikuti atau meneladani apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar itu kalau datang belakangan ya duduk di belakang, kecuali kalau duduk di pas datang lebih awal duduknya di depan. Jadi tidak menang-menangan, walaupun beliau seorang sahabat yang luar biasa, tapi beliau begitu tawadhu'nya, begitu rendah hatinya. Illa ayyakuna, kecuali jika fi taqdimihi, kalau mungkin di kitab antum fi taqaddumihi, kecuali jika atau apabila dengan majunya ia ke depan maslahatun, terdapat kemaslahatan, terdapat kebaikan lil hadirina, bagi orang-orang yang datang. Au amarahu syaikhu bidzalika, atau memang syekhnya atau gurunya menyuruhnya untuk maju ke depan. Wala yajlisu, dan janganlah ia duduk, jangan sekali-kali duduk fi wastil halaqati, di tengah-tengah halaqah. Ini sedang ada dalam halaqah, tiba-tiba duduk di tengah, kayak makanan yang akan dimakan dari kanan kiri. Jangan. Kalau pas halaqah kan membentuk lingkaran ini, tiba-tiba dia bukannya duduk menyambung lingkaran, malah duduk di tengah. Illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurat, memang enggak ada tempat lain kecuali di situ, ya di situ. Wala yajlisu, dan jangan sekali-kali ia duduk baina sahibaini, di antara dua sahabat. Misalnya ada sahabat dekat ini, ya, sudah ada dua sahabat, Mas Odi sama Mas Mugar sudah duduk di situ. Kemudian tiba-tiba ada misalnya Hammam duduk di antara keduanya, bi ghairi idznihima, tanpa izin dari keduanya. Jangan, orang lagi asik duduk, apalagi berbagi popcorn misalnya, tiba-tiba ada orang datang di tengahnya menyingkirkan keduanya. Jangan. Wa in fasaha, meskipun wa in fasaha lahu, dan jika majlis itu lapang baginya, qa'ada, maka hendaknya dia duduk di tempat yang memang ada tempat yang lapang untuknya. Wa dhamma nafsahu, dan menggabungkan jiwanya, maksudnya bergabunglah ia dengan jamaah yang lain, tidak merasa harus diperhatikan, tidak merasa harus duduk di depan. Pokoknya di mana dia ada tempat, di situ dia duduk. Faslun, wa yang bagi, dan hendaknya aydan juga, dan hendaknya juga ayata'addaba, seorang santri itu beradab atau memiliki akhlak, berbuat baik, ma'ruf qatihi, bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ini penting, ya. Teman yang selama antum belajar itu sangat menentukan nanti jadi apa, juga sangat mengesankan. Dulu sebelum pandemi kan makan sepiring berdua, senampan bersama, itu lebih mengesankan lagi. Kalau sekarang kan pakai piring masing-masing. Bayangkan kalau dulu pakai nampan, satu nampan berlima, siapa yang telat tinggal, yang nggak datang habis. Tahu-tahu begitu nyampe tinggal 2-3 suap. Tapi di situ ada kebersamaan. Maka hendaknya selama di pesantren atau ketika sedang belajar, berbuat baiklah dengan sahabat, dengan teman-teman antum, terutama teman sekamar. Perbaiki akhlaknya dengan mereka. Jangan suka membuli, jangan suka memalak, jangan suka menyakiti. Siapa tahu orang yang dulu disakiti, dibuli ketika di pesantren, nanti dia jadi pejabat, dia jadi pengusaha. Sementara orang yang dulu membuli, menyakiti, nggak jadi apa-apa. Sehingga kalau mau minta tolong segan, sungkan, ya kan? Bisa jadi loh ya. Santri-santri yang nggak kelihatan ketika di pesantren, santri-santri yang mungkin tidak punya bakat,
atau bakatnya nggak jelas. Tapi nanti 5-10 tahun yang akan datang, jadi ulama besar bisa jadi itu. Terutama santri-santri yang sering jadi korban pembulian, yang sering disakiti atau diintimidasi, itu nanti bisa jadi dia belajar banyak, mentalnya terbentuk, sehingga nanti dia menjadi pemimpin, jadi orang besar. Maka hati-hati ya, jangan suka usil dengan temannya, perlakukan mereka dengan baik. Jangan hanya diperlakukan baik ketika masih punya uang, dapat kiriman, didekatin, punya banyak makanan, diakrabi. Begitu nggak punya makanan, nggak dapat kiriman, ditinggalkan. Jangan, habis manis sepah dibuang tuh. Ya, tetap diperlakukan dengan baik. Wa hadiri majlisi syaikhi, termasuk juga perlakukan dengan baik atau beradab dengan adab yang baik kepada siapapun yang menghadiri majelis gurunya, para jamaah atau para santri-santri yang lain yang sama-sama belajar. Fa inna dzalika, karena yang sesungguhnya, karena sungguh yang demikian itu, ta'addubun ma'asy-syaikhi, termasuk bagian dari bentuk adab kita kepada guru, wasyanatun li majlisihi, dan menjaga majelis guru. Jadi kita berkontribusi ini, menjaga atau mencemarkan nama baik, merusak citra guru kita, bisa disebabkan karena adab yang tidak terjaga pada saat kita ada di majelis ilmu. Wa yaq'uda, dan hendaknya duduk baina yaday syaikhi, di antara atau di depan gurunya, qi'adatan, dalam keadaan duduk, al-muta'allimina, duduknya seorang murid, duduknya seorang santri. La qi'adatal mu'allimina, bukan dengan gaya duduk seorang guru. Kalau kita masih belajar, cara duduknya ya duduk santri, bersila, duduk yang rapi, menghadap kiblat. Jangan sampai ketika sedang belajar duduknya seperti duduk guru, minta ada bantalnya, kemudian nyari kursi sama meja di tempat yang paling tinggi. Jangan ya. Itu su'ul adab namanya. Duduknya duduk seorang santri, bukan duduk seorang guru. Wala yarfa'a sautahu, dan jangan mengeraskan suaranya, raf'an balighan, dengan suara yang keras atau suara yang terlalu kencang, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajat. Jadi diam, dengarkan dengan seksama. Wala yadhaka, dan jangan tertawa, apalagi tertawa sendiri, kecuali kalau ada sebabnya. Ini tiba-tiba kok senyum tertawa sendiri, wah bahaya, itu harus diruqyah memang. Jangan tertawa ketika sedang ada di majelis itu, apalagi ketika ustadznya sedang serius tertawa. Ini nggak ada yang lucu kok tertawa, kecuali kalau memang lucu ya tertawa. Kecuali kalau memang lucu kok nggak tertawa, malah aneh. Sebagaimana nggak lucu tertawa, itu juga aneh. Jadi nggak usah tertawa dulu. Wala yuksiral kalama, dan jangan banyak bicara, min ghairi hajatin, kecuali ada hajat. Jangan banyak bicara tanpa kebutuhan. Wala ya'basa, dan ketika di majelis itu jangan bermain-main atau jangan memainkan, biyadihi, dengan tangannya, wala bi ghairiha, atau dengan selain tangannya. Misalnya ketika sedang menyimak pelajaran yang disampaikan gurunya, dia memainkan kuku, ya, bersih-bersih kuku, apalagi upil-upil lah, itu malah membahayakan. Termasuk juga memainkan yang lain, misalnya gurunya menerangkan pelajaran, dia sibuk lihat HP, sibuk chatting, sibuk WA. Ini termasuk su'ul adab. Wala ya'basa biyadihi wala bighairiha, jangan memainkan tangan atau bermain dengan benda-benda yang lain. Wala yaltafita, dan jangan pula menoleh
yaminan ke arah kanan, wala shimalan dan juga ke arah kiri. Jadi toleh. Hendaknya fokus. Ketika guru menerangkan pelajaran, apalagi menggunakan whiteboard, ditulis materinya di situ, jangan tolah atau tengok kanan, tengok kiri. Min ghairi hajatin, kecuali ada hajat atau tanpa hajat. Bal yakunu, bahkan seharusnya mutawajjihan, ia menghadap fokus ila syaikhi, kepada gurunya, musghiyan, dan mendengarkan dengan saksama, memperhatikan dengan penuh kekhusyuan, ila kalamihi, kepada perkataan syekh atau gurunya. Ini adab ketika berada di majelis. Jangan tengok kanan, tengok kiri, apalagi lihat jam, ya, kok nggak rampung-rampung. Termasuk juga ngobrol dengan temannya, apalagi bermain-main dengan benda atau dengan sesuatu yang tidak ada butuhnya. Kecuali kalau mencatat, menulis boleh. Nah ini mencatat enggak, menulis enggak, malah gambar. Begitu dilihat, kok malah gambar pemandangan, dua gunung, ada matahari. Ada juga yang melukis atau menggambar gurunya. Jadi enggak fokus namanya. Jangan ya. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh. Hendaknya ketika kita berada di majelis, kita mutawajjih. Tawajjuh itu artinya menghadap kepada guru, musghiyan ila kalamihi, mendengarkan dengan seksama perkataan atau nasihat yang disampaikan. Faslun. Wa mimma yata'akkadu, dan di antara perkara yang sangat perlu untuk diperhatikan, al-i'tina'u, untuk diperhatikan, bihi, dengannya, maksudnya perkara yang harus juga diperhatikan oleh seorang murid adalah alla yaqra'a 'ala syaikhi, hendaknya ia tidak menyetorkan bacaannya kepada guru, ada syekhi, kepada guru, fi hali syughli qalbi syekh, ketika gurunya dalam kondisi hatinya sibuk. Jadi ketika kondisi gurunya tidak kondusif, jangan setoran dulu. Yang namanya guru juga manusia, punya kesibukan, punya permasalahan, punya berbagai macam problem, yang mana kita sebagai seorang santri dituntut untuk bisa memahami kondisi gurunya. Pas gurunya sedang tidak kondusif, ya kita nunggu dulu, sabar. Wastinfarihi, apalagi kondisi gurunya sedang marah, sedang tidak kondusif. Bisa jadi marahnya guru bukan karena persoalan pribadi. Biasanya marahnya guru itu karena memang masalah yang dilakukan oleh santri atau dilakukan oleh murid-muridnya. Wa ghammihi, dan dalam keadaan sedihnya. Misalnya baru saja orang tua gurunya meninggal, baru saja gurunya tertimpa musibah, sandalnya hilang misalnya, kan tidak kondusif. Jangan langsung tiba-tiba, Ustaz setor, tolong dong Ustaz dengerin bacaan saya. Jangan. Perhatikan dulu kondisi gurunya. Ketika gurunya sedang dirundung duka, kita harus ikut prihatin. Jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk belajar atau menyetorkan hafalan, menyetorkan bacaan kepada guru ketika guru sedang dalam keadaan tidak kondusif hatinya. Wa farahihi, termasuk juga bahagianya guru. Dapat kabar baik, misalnya gurunya dapat warisan, wah seneng, lagi seneng-senengnya kok terus kita ganggu. Jangan dulu, biar seneng dulu gurunya, ya. Baru dapat kabar tanahnya laku, wah, biarkan dulu, biar gurunya seneng dulu. Apalagi waju'ihi, dalam keadaan laparnya, gurunya 3 hari belum makan, jangan belajar dulu, biar laparnya terobati. Wa'atshihi, dan juga hausnya guru, kecuali sudah ada minum seperti ini. Wa nu'asihi, ngantuknya guru, gurunya sedang ngantuk, tidak
dalam kondisi fit, sabar dulu. Termasuk juga wa qalaqihi itu artinya kegelisahan guru. Gurunya sedang gelisah, sedang masa penantian, nggak tahu apa yang dinanti, pokoknya gelisah. Maka kita sebagai seorang santri harus bisa mengetahui keadaan itu, jangan sampai ketika kita sedang belajar tidak maksimal. Wa nahwa dzalika, atau yang semacam itu. Mimma, dari apa yang yasyukku, menyusahkan, alaihi, gurunya, untuk mengajar. Au yamna'ahu, atau mencegah gurunya, min kamali huduril qalbi, dari kamali huduril qalbi itu kalau diartikan ya konsentrasi. Ya biasalah kalau misalnya seorang pengajar atau seorang guru itu ketika ada masalah, ketika sedang menghadapi suatu tuntutan misalnya, dipaksakan ngajar nggak akan bisa, nggak nyambung, ya kan? Fisiknya di sini tapi pikirannya di sana, tidak klop, hatinya tidak hadir, kamala hudurul qalbinya tidak ada, konsentrasinya hilang. Wan nasyati, dan juga semangatnya hilang, tidak semangat ngajar kok. Tumben-tumbennya nih ustadz, biasanya begitu datang semangat berapi-api, ini kok lemes. Oh bisa jadi ustadz memang 3 hari belum makan. Nah itu kita pahami itu. Biasanya ustadz ketika mengajar semangat, kok tiba-tiba tidak semangat. Bisa jadi ustadznya harus bayar utang, jatuh tempo tapi gak ada uang untuk bayar. Karena demi ngajar santrinya terpaksa untuk melupakan sejenak hutangnya, dia ngajar. Tapi tetap akan berpengaruh dalam kualitas mengajarnya. Wa yaghtanima, dan hendaknya seorang santri itu mengambil kesempatan, igtanim, ya, memanfaatkan kesempatan. Auqati nasyatihi, waktu-waktu semangatnya ustaz. Jadi kalau waktu semangat ustadznya memang dalam keadaan prima, semangat mengajar, nah maksimalkan belajar kepada beliau. Tapi kalau ustadznya sedang dalam keadaan tidak stabil, dalam keadaan tidak semangat, ada masalah, ada keperluan yang memang harus diselesaikan, kita menyesuaikan. Wa min adabihi, dan di antara bentuk adab atau akhlak seorang santri adalah yatahammila jafwata syaikhi, hendaknya dia bersabar atau menanggung jafwata syaikhi, sikap kerasnya guru. Kadang kan kita dihadapkan dengan guru yang keras, bukan pemarah tapi keras, tegas dalam mengajar, yang tidak kompromi, atau kalau mahasiswa menyebutnya dosen killer misalnya. Pokoknya tidak ada kompromi, salah ya salah, nggak ada kong kali kong. Pokoknya kalau memang tidak benar ya tidak benar. Kalau seandainya kita sebagai seorang santri menghadapi guru seperti itu, hendaknya kita bersabar. Wa su'a khuluqihi, termasuk kalau misalnya seorang santri diuji dengan guru yang buruk akhlaknya, sabar, bertahan. Wala yasuddahu, dan jangan sampai menghalanginya, zalika, yang demikian itu, perangai kasar gurunya atau sifat keras gurunya, termasuk buruknya akhlak gurunya, jangan sampai menghalangi kita an mulazamatihi, dari bermulazamah kepadanya, untuk tetap belajar. Karena bisa jadi ada orang yang alim tapi diuji oleh Allah dengan sifat yang keras atau tegas seperti itu, sehingga santrinya susah untuk bisa menyesuaikan atau mengikutinya, kepontal-pontal atau kesusahan untuk bisa menyesuaikannya. Maka dalam kondisi seperti itu jangan menyerah, jangan berputus asa, atau kondisi itu jangan menghambat kalian untuk tetap belajar. Mungkin kalau di sekolah atau di dunia akademik, mahasiswa yang memasuki semester akhir itu kan dihadapkan dengan bimbingan, ya, skripsi atau membuat tugas.
kadang dihadapkan dengan dosen atau guru yang tidak sefrekuensi dengannya. Misalnya susah untuk ketemuan, bahkan dosennya terlalu perfect, salah sedikit suruh ngulang dari awal. Mungkin ada kan seperti itu. Nah, justru jadikan itu sebagai kesempatan untuk lebih semangat lagi dalam memacu semangat belajar. Jangan sampai ketika menghadapi seperti itu terus menyerah. Ini sudah kuliah 4 tahun atau sudah menghafal 2 tahun, tinggal waktunya untuk munaqasyah, waktunya untuk ujian. Ketemu dengan dosen atau ketemu ustadz seperti itu lalu dia berputus asa. Jangan. Atau wa'tina di kamalihi, menghilangkan keyakinan akan kemampuan gurunya. Kita dibuat ragu, masa sih ustadz seperti itu? Kok berbeda dengan yang dibayangkan? Jangan sampai suudzon kepada gurunya. Wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi, dan juga jangan sampai seorang santri itu menafsirkan ucapan dan perbuatan gurunya alladzi zahiruhal fasadu, yang secara sepintas terlihat buruk, takwilatin sahihatin, dengan takwilan yang sebenarnya, maksudnya dipahami hanya secara fisik saja. Ada guru yang kelihatan kok seperti itu, kemudian kita menjustifikasi atau menghukumi, wah gak layak ini jadi guru misalnya. Jangan dulu, tetap bersabar. Fama ya'jizu an zalika illa qalilut taufiqi. Bisa jadi yang demikian itu disebabkan karena tidak adanya taufik, au adimuhu, atau memang sedikitnya taufik, ya, illa qalilut taufiqi, sedikitnya taufik, au adimuhu, atau memang tidak adanya taufik sama sekali yang ada pada dirinya. Wa idza jafahu syaikhu, wa idza jafahu, dan apabila bersikap keras kepadanya siapa syaikhu, gurunya, ibtada'a, maka hendaknya dia memulai, maksudnya adalah mengarahkan pada pribadinya. Kalau misalnya gurunya marah, gurunya bersikap kasar kepadanya, hendaknya seorang santri menerima keadaan itu bil i'tidhari ila syaikhi, dengan memberi uzur, mentolerir atau memaklumi keadaan gurunya seperti itu. Wa adhara, dan menjelaskan anna dzanba, bahwasanya dosa atau kesalahan lahu, memang pantas diarahkan kepadanya. Wal ataba, dan celaan alaihi, atasnya. Fadzalika, maka yang demikian itu anfa'u lahu, lebih baik, lebih bermanfaat baginya, fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Wa anqa, dan lebih menjaga liqalbi syaikhi, bagi hati gurunya. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar di suatu tempat, diuji dengan keadaan yang tidak menyenangkan, guru yang mengajar antum tidak sesuai dengan harapan, entah perangainya kasar, bicaranya keras, atau mungkin berbuat kasar kepada kalian, maka hendaknya kita bersabar. Jangan banyak protes, apalagi mengeluh, apalagi sampai berbuat buruk kepada gurunya. Karena ada beberapa murid, terutama di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah formal, ketika gurunya di kelas berbuat kasar kepadanya, pas giliran gurunya pulang dicegat sama gengnya, dicegat sama rombongannya, gurunya dipukul di pinggir jalan. Ini suul adab betul. Anak zaman now kan begitu, nggak terima ketika di kelas dia merasa dihina atau merasa disakiti gurunya, kemudian muridnya balas dendam, ya kan? Balas dendam, menunggu kapan gurunya keluar. Begitu gurunya keluar, dibalas sampai gurunya celaka, apalagi sampai terluka. Itu seharusnya tidak terjadi, apalagi dilakukan oleh santri. Jangan sampai masuk koran ini.
santri Darul Firdaus menganiaya gurunya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan, ya. Apapun yang terjadi, sabar. Terima keadaan itu sebagai sarana mentarbiyah hati. Walaupun kita dihina, disakiti, sabar. Jangan pernah kita berkeinginan untuk membalas, apalagi dendam. Dulu ketika misalnya di sekolah dasar, ketika SMP, SMA, tidak mengerjakan tugas, dipanggil gurunya maju ke depan, suruh berdiri tanpa kaki. Berdiri. Terus dendam, awas besok kalau saya jadi polisi saya jangan, ya. Kalau bisa doakan gurunya, walaupun gurunya dulu pernah menghukumnya karena terlambat, pernah menghukumnya karena tidak mengerjakan PR, pernah menghukumnya karena tidak setoran hafalan, sabar. Jadikan itu sebagai pelajaran berharga, bukan dendam, bukan ada keinginan untuk membalas apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya enggak bakal selamat kita. Wa qad qalu, dan sungguh mereka mengatakan, ini para ulama, para hukama mengatakan, man lam yasbir, barang siapa yang tidak mampu bersabar, ala dzullit ta'allumi, atas kehinaan belajar. Memang orang belajar itu kadang dihina-hina, direndahkan, juga kadang mungkin merasa teraniaya, tapi harus sabar. Barang siapa yang tidak mampu bersabar atas hinanya belajar, baqiya umruhu fi amayatil jahalati, baqiya umruhu, maka sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya, fi amayatil jahalati, ia berada dalam gelapnya kebodohan. Barang siapa yang tidak mampu bersabar atas pedihnya, hinanya, sengsaranya, atau prihatinnya belajar, hinanya belajar, maka ia akan mengalami sepanjang hayatnya kegelapan kebodohan, gelapnya kebodohan. Gitu. Misalnya tidur hanya beralaskan ubin, ya. Baju dicuci hilang, sandal ditaruh di depan lenyap, pokoknya terlunta-lunta. Uangnya hilang, makanannya dimakan temannya, ada saja ujian yang menimpa dirinya. Pokoknya apes terus. Belajar juga nggak paham-paham dan seterusnya. Itu bagian dari proses belajar. Siapa yang tidak bersabar dalam kondisi seperti itu, maka dia akan merasakan gelapnya kebodohan sepanjang hidupnya. Harus sabar, sabar. Wa man sabara alaihi, sebaliknya barang siapa yang bersabar atas keadaan yang menimpanya selama dia belajar, ala amruhu, ala itu artinya ya bisa keluarga, bisa menyerahkan, ya, misalnya kalau kita membaca salah satu tasbih, ya, wa tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah, itu artinya juga menyandarkan atau menyerahkan. Ala amruhu, dengan cara menyerahkan urusannya. Ala umruhu, dengan cara menyerahkan segala urusannya, ila izzil akhirati wad dunya, kepada kemuliaan akhirat dan dunia. Jadi kalau orang yang bersabar menghadapi segala ujian dalam belajarnya, maka urusan dunia akhiratnya akan menjadi baik, ya, akan mendapatkan kemuliaan baik di akhirat maupun di dunia. Wa minhu, dan darinya al-asrul masyhur, ada atau terdapat asar yang sangat masyhur. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini perkataan Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zadaltu taliban fa'azzaztu matluban. Ungkapan yang luar biasa. Zadaltu taliban wa'azzaztu matluban. Zadaltu taliban, zadaltu, aku, ya,
menghinakan diri atau merasa hina. Taliban ketika sedang menjadi talib, menjadi santri. Jadi ketika menjadi santri atau ketika sedang belajar menghinakan diri, maksudnya ya merasakan dan menikmati segala keburukan-keburukan, kehinaan-kehinaan yang pernah dia alami. Entah disuruh-suruh, ya, diperintah-perintah, pokoknya dijalani saja. Walaupun misalnya dulu kita ketika di rumah dilayani, makan tinggal makan, di sini harus ikut masak. Di rumah kita tidak pernah membersihkan rumah, tidak pernah nyuci baju, baju sudah tinggal pakai, tidur tinggal nempati. Di sini kita harus membersihkannya, harus merapikannya, harus juga menyirami bunga tanaman, ya kan? Apalagi Hanafi sampai dorong gerobak untuk ngambil air dulu, sekarang enggak. Ya kan? Itu bagian dari proses belajar. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dulu ketika aku belajar aku merasakan kehinaan yang luar biasa, fa'azaztu matluban. Maka ketika aku menjadi guru, aku menjadi mulia. Dibalas oleh Allah segala kehinaan yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami selama kita belajar, dengan kemuliaan ketika nanti kita menjadi guru. Wa qad ahsana man qala, dan sungguh indah, alangkah indahnya orang yang mengatakan, man lam yadhuq ta'mal madlati sa'atan qata'az zamanu bi asrihi madlulan. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya belajar walaupun hanya sesaat, maka dia akan selamanya merasakan kehinaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah, semangat belajarnya, tidak pernah berputus asa, apalagi berhenti belajar. Karena sesungguhnya apa yang kita alami ketika sedang belajar itu adalah sebuah proses untuk menjadi mulia. Seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah bukan banyaknya harta, tetapi derajat seseorang akan diangkat oleh Allah dengan sebab ilmu dan juga iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan harta, bukan jabatan seseorang diangkat derajatnya oleh Allah, melainkan sebab ilmu dan sebab iman. Derajat seseorang akan diangkat oleh Allah. Maka muliakan diri antum, muliakan keluarga antum, muliakan harga diri antum dengan ilmu. Orang punya ilmu itu semua akan mengikuti. Dunia akan ikut, jabatan akan ikut, semua akan ikut. Sebagaimana perkataan Imam Ali karramallahu wajhah, ilmu itu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Ilmu itu akan menerangimu, sedangkan harta itu akan menggelapkan hatimu. Orang itu kadang sampai menghalalkan segala macam cara demi jabatan dan juga demi kebutuhan duniawi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.